Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 16, seperti yang diharapkan dari putranya. Ningxi terbangun oleh suara rendah seorang pria dari ruang tamu keesokan paginya. Lu Tingxiao meletakkan ponselnya setelah mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia bertanya dengan nada hangat, apakah aku membangunkanmu? Ningxi menatap pria di hadapannya, matanya selebar piring. Lu Tingxiao tidak mengenakan kemeja. Jadi saat dia membuka pintu, pandangannya dipenuhi dengan kulit telanjang. Dampaknya terlalu besar. Dia mengusap hidungnya, untungnya dia tidak melakukan sesuatu yang memalukan. Lu Tingxiao sepertinya tidak menyadari ekspresi abnormalnya. Sebaliknya dia dengan tenang mengambil bajunya dari sofa untuk dipakai. Dia berkata sambil mengancingkan kemejanya, ada keadaan darurat di tempat kerja, saya harus pergi sekarang. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk membangunkan harta kecil? Oh, oke. Ningxi mengangguk sambil bergegas memanggil harta kecil. Pada akhirnya, dia tidak perlu meneleponnya. Dia melihat Pikachu yang lembut, moe, dan sangat lucu saat dia berbalik. Ia menatap lurus ke arah ayah tercintanya, Lu Tingxiao, tanpa berkedip. Ekspresinya jelas tidak senang. Harta karun kecil, pergi dan ganti bajumu. Lu Tingxiao mengenakan mantelnya dan memerintahkan putranya. Reaksi yang dia dapatkan adalah bang. Karena pintu kamar tidur ditutup. Benar-benar kejam. Lu Tingxiao. Ningxi. Lu Tingxiao mencoba pintu itu dan mendapati pintunya terkunci dari dalam. Dia memandang ke arah Ningxi, apakah kamu memiliki kuncinya? Ningxi dengan canggung menggelengkan kepalanya, ya, tapi itu ada di dalam ruangan. Lu Tingxiao mencubit alisnya saat dia berbicara dengan nada dingin. Lu Qingyu, aku memberimu waktu 3 menit. Jangan berpikir untuk kembali ke sini jika kamu belum keluar saat itu. Tidak ada satupun suara mengintip dari dalam setelah 3 menit. Lu Qingyu, keluar. Jika kamu akan menungguku untuk memaksamu keluar, maka aku tidak akan semudah ini diajak bicara. Masih tidak ada gerakan. Roti kecil tertentu tidak meninggalkan sedikit pun martabat ayahnya. Ningxi memperhatikan dari samping dan menahan keinginan untuk tertawa, aku hanya harus berangkat kerja nanti. Kenapa tidak membiarkan harta kecil tinggal di sini lebih lama lagi? Wajah Lu Tingxiao menjadi hitam saat dia mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Ningxi diam-diam meliriknya dan menemukan bahwa dia memanggil psikiater. Dia terdiam beberapa saat. Dia memanggil psikiater untuk hal sekecil ini. Bukankah itu membuat sebuah gunung dari sarang tikus mondok? Ningxi terbatuk ringan dan menyarankan, mengapa kamu tidak membiarkan aku mencobanya? Lu Tingxiao ragu sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Ningxi bersandar di pintu dan mencoba bernada lembut, harta karun kecil, bibi harus berangkat kerja nanti. Aku tidak bisa menjagamu, bisakah kamu pulang bersama ayah dulu? Masih belum ada respon dari dalam. Bagaimana kalau gini, ayo bertukar nomor telepon agar kita bisa saling menghubungi kapan saja. Kita juga bisa melakukan panggilan video. Suara langkah kaki yang bimbang terdengar dari dalam. Direktur akan memarahiku jika bibi terlambat. Direktur, kami sangat galak, bibi sangat menyedihkan. Pintu terbuka. Lu Tingxiao telah bersiap untuk melancarkan perang yang panjang. Maka sedikit keheranan melintas di matanya. Dia memandang wanita di sebelahnya dengan tatapan yang rumit. Dia sebenarnya bisa membujuk harta kecil untuk keluar dengan patuhannya dengan 3 kalimat. Harta kecil mengurung diri di loteng rumah terakhir kali hal ini terjadi. Keluarga mereka beranggotakan 4 orang, semua kepala pelayan dan pembantu rumah tangga, psikiater dan bahkan ahli negosiasi telah dikerahkan. Mereka hanya bisa merobohkan pintu pada akhirnya meski berbicara sampai bibir mereka kering sepanjang sore. Hasil akhirnya adalah si kecil mengabaikan mereka selama sebulan penuh. Ningxi tidak mengetahui kejadian itu. Tentu saja, dia hanya menganggap anak ini terlalu penurut. Dia mengambil roti kecil itu. Dia sedih namun masih keluar karena dia tidak tahan membayangkan dia dimarahi. Dia memuji, harta karun kecil sangat patuh, terima kasih sayang. Sanggul kecil yang dipuji suasana hatinya meningkat. Dia diam-diam menyerahkan selembar kertas dengan serangkaian angka di atasnya. Ningxi menerima pesan itu, apakah ini nomor teleponmu? Bagus, aku akan menyimpannya. Aku pasti akan meneleponmu gitu aku punya waktu luang. Lu Tingxiao merasa ada yang aneh. Harta kecil tidak mempunyai telepon, jadi dari mana dia mendapatkan nomor telepon itu? Dia melirik meminjam keunggulan tinggi badannya, itu adalah nomor teleponnya. Lumayan, seperti yang diharapkan dari putranya.